Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Ega Julianti, mahasiswi tingkat 1C Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai varises. Apa sih itu varises? Bagaimana gejalanya, tandanya, cara pencegahan, maupun pengobatannya? Yuk kita simak sama-sama video berikut ini. Oke, yang pertama kita mulai dengan pengertian varises. Varises sendiri adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Bagi seseorang yang mengidap varises, pembuluh vena mereka dapat terlihat menonjol keluar dan berwarna biru atau ungu tua. Kadang-kadang, bentuknya bisa menyerupai simpul ataupun tali berpilin. Varises juga dapat terjadi di semua pembuluh vena pada tubuh. Namun, kondisi ini paling sering terjadi di kaki, terutama di betis, karena tekanan yang besar saat kita berjalan ataupun berdiri. Untuk faktor risiko varisesnya sendiri, kasus varises ini kebanyakan dialami oleh wanita dibandingkan pria. Tidak hanya itu, faktor lain yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena varises adalah obesitas, kehamilan, dan usia tua. Pada penjelasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa varises adalah penumpukan darah di dalam pembuluh vena. Nah, penumpukan ini terjadi akibat melemahnya atau rusaknya katup vena. For your information, pembuluh vena sendiri berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Lebih jelasnya, di dalam pembuluh vena ada katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah agar darah yang sudah melewatinya tidak dapat kembali lagi. Lemah atau rusaknya katup vena ini menyebabkan terjadinya arus balik darah dan penumpukan darah di dalam pembuluh vena. Penumpukan inilah yang menyebabkan pembuluh tersebut melebar dan terjadi varises. Oke, gejala varisesnya. Apabila varises yang dialami itu masih dalam kategori yang ringan, maka penderitanya tidak akan merasakan gejala apapun. Akan tetapi, jika sudah bertambah parah, biasanya penderita akan mengalami beberapa gejala seperti rasa nyeri pada kaki terasa berat dan panas, terutama setelah duduk atau berdiri terlalu lama. Kemudian, biasa juga terjadi pembengkakan kaki bagian bawah serta gatal pada permukaan kulit yang menutupi varises. Untuk membedakan vena yang normal dan varises, biasanya ada beberapa tanda yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kalau untuk varises, biasanya berbentuk seperti cacing, berlekuk-lekuk, dan terkadang lebih menonjol ke permukaan kulit. Sedangkan vena yang normal biasanya bentuknya rapi, lurus, dan teratur. Jika kondisi varises yang dialami masih tergolong ringan, maka masih bisa ditangani sendiri di rumah loh. Berikut adalah beberapa caranya. Yang pertama, kamu bisa memakai stocking anti-varises atau disebut juga dengan bebat kompresi. Yang kedua, hindari berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama. Yang ketiga, luangkan beberapa saat untuk mengistirahatkan kaki dalam posisi tubuh direbahkan dengan diberi penyangga seperti bantal agar posisi kaki lebih tinggi dari badan. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan. Dan yang terakhir, rutin berolahraga ya. Kita semua mungkin pernah mendengar bahwa kompres es batu dapat mengobati varises. Benar atau enggak ya? Nah, berikut penjelasannya. Jadi, kompres es batu itu tidak dapat mengobati atau menghilangkan sepenuhnya varises. Jika kompres telah selesai dan suhu tubuh kembali normal, ya varises akan kembali muncul lagi seperti sebelumnya. Jadi, es batu hanya memberikan efek sementara ketika selesai dikompres saja. Akan tetapi, jika ingin tetap mencobanya di rumah, maka saya sarankan untuk tidak mengompres langsung es batu ke kulit karena akan menyebabkan luka lain. Boleh dialasi dengan kain atau handuk. Pencegahan varises dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti berikut ini. Yang pertama, lakukan olahraga secara teratur untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan melancarkan peredaran darah. Yang kedua, usahakan untuk menghindari penggunaan pakaian sempit atau ketat pada bagian seperti pinggang, paha, dan kaki. Yang ketiga, kurangi konsumsi garam untuk menghindari pembengkakan. Yang keempat,
kurangi makanan pedas yang bisa merangsang pelebaran pembuluh darah. Dan yang terakhir, berhenti merokok, karena merokok dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kalian yang sudah menonton video saya sampai akhir, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.